Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U23 harus puas berbagi poin melawan Timnas Laos U23, di mana di pertandingan laga perdana kualifikasi Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 berhasil ditahan imbang oleh Laos dengan skor 0-0. Tentu dengan hasil ini Timnas Indonesia meraih 1 poin, sementara di pertandingan lain Korea Selatan berhasil mengalahkan Makau dengan skor yang cukup telak 5-0. Maka dari itu, klasmen sementara grup J, Korea Selatan memimpin dengan poin 3 dan jumlah gol 5 ya, sementara Indonesia dan Laos berada di peringkat kedua dan ketiga ya. Tentu dengan hasil ini peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia sebagai juara grup tentunya ya berat, walaupun peluang itu tetap ada gitu. Apakah Timnas Indonesia ini dengan ditahan imbang oleh Laos masih bisa lolos ke Piala Asia? Bisa, tetapi ya cukup berat peluangnya gitu. Apakah Indonesia nanti bisa lolos sebagai runner up terbaik? Bisa juga, tapi ya peluangnya cukup berat juga, seperti itu gitu. Nah, jika Timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Asia U23, tentu di 2 pertandingan terakhir ya harus bisa memenangkan pertandingan, baik itu melawan Makau dan juga di pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, di mana laga terberat di pertandingan grup J ini adalah melawan Korea Selatan ya. Tetapi ternyata di laga perdana Indonesia sudah menemui kesulitan gitu, tidak bisa mencetak gol satupun ketika melawan Laos. Walaupun kita tahu secara statistik Timnas Indonesia U23 sangat-sangat mendominasi, tetapi ya itulah dominasi tanpa hasil ya. Ya jika tim kita di suatu pertandingan mendominasi dari secara penguasaan bola, secara peluang, ya, shoot on target dan lain-lain. Tapi jika itu tanpa hasil ya buat apa juga, gitu, seperti itu. Sepak bola yang dicarikan adalah hasil, ya. Walaupun 1 gol pun itu adalah 3 poin, gitu, seperti itu. Dan sepanjang laga Laos benar-benar bertahan, tetapi sesekali mereka mencoba melakukan transisi defense to counter ya, tetapi memang di laga tadi malam Indonesia mendominasi ya, walaupun itu tanpa hasil gitu, seperti itu. Ada beberapa catatan mungkin ya benar-benar yang harus dievaluasi, bahkan bukan di pertandingan ini aja sebetulnya. Di beberapa pertandingan terakhir ketika di Piala AFF, PR-PR ini tuh belum bisa diselesaikan di kualifikasi Piala Asia U23 ini gitu. Lagi-lagi Indonesia benar-benar evaluasinya adalah titik lemahnya di lini depan ya. Itu semenjak ketika Piala AFF U23 kemarin, Indonesia hanya bisa menang dan mencetak gol itu ketika melawan tim-tim lemah ya. Salah satunya adalah Brunei, yang saat itu Indonesia berhasil membantai dengan skor berapa? 8 gol ya. Lalu setelah itu melawan Filipina itu pun juga kesulitan ya, dibantu juga dengan gol bunuh diri. Lalu ketika melawan Malaysia juga tidak bisa mencetak gol. Itu juga dengan Thailand yang hampir-hampiran ya, bahkan di babak final melawan Vietnam kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa membuat atau menciptakan peluang yang berbahaya. Dan bahkan ya di laga ini, di laga semalam di kualifikasi Piala Asia 23, PR itu pun akhirnya belum benar-benar bisa terselesaikan, seperti itu. Lalu juga yang berikutnya adalah di pertandingan sepak bola tentu mencetak gol itu banyak sekali situasinya untuk bisa mencetak gol ya. Bukan hanya dari situasi open play gitu, tetapi juga ada dari situasi bola mati ya. Nah, tentu Timnas Indonesia di situasi open play semalam sangat sulit
untuk bisa mencetak gol ya. Beberapa kali peluang sayang sekali tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Tetapi ada beberapa juga timnas Indonesia U23 semalam mendapatkan peluang dari bola mati ya. Bisa dilihat dari statistik, Indonesia mendapatkan sepak pojok berapa kali? Sekitar 9 kalau tidak salah. Tetapi yaitu lagi-lagi tidak ada satupun yang bisa dikonversikan menjadi gol dan tidak bisa memanfaatkan keunggulan tinggi badan para postur pemain timnas Indonesia dibandingkan dengan Laos lewat sepakan pojok ini. Ya, ada yang memang hasil dari tendangan sudutnya tidak mengarah kepada para pemain ya, beberapa kali tuh di babak pertama terutama ya. Itu sayang sekali, harusnya setidaknya satu pun itu bisa lah untuk menjadi gol. Itu seperti itu. Nah, lalu yang menarik adalah Laos ini ditangani oleh pelatih asal Korea ya. Dan tentu jika melihat permainan dari Laos ya, strategi dari Laos ini, kita ya pastinya teringat kepada STY ya, dimana pelatih Korea Selatan yang melatih Laos ini mengingatkan kita kepada STY bahwa memang kurang lebih hampir mirip gitu strateginya. Mereka benar-benar disiplin dalam bertahan dengan formasi 5-4-1. Sesekali mereka melakukan transisi ketika mereka ada peluang gitu, dan para pemainnya juga terus ngotot, daya juang mereka tinggi gitu. Sampai dengan menit 90 juga bahkan benar-benar disiplin menjaga area pertahanan mereka, sehingga Indonesia ya kesulitan hingga menit akhir untuk menembus pertahanan dari Laos ini. Itu. Lalu juga yang menarik, ketika setelah selesai pertandingan, preskon pasca pertandingan, Gila Panenberg ini diwawancara oleh beberapa media, dan ya tiba-tiba dia menggunakan bahasa Belanda. Biasanya dia kan menggunakan bahasa Inggris ya, tapi semalam dia menggunakan bahasa Belanda. Entah itu tidak tahu ya alasannya seperti apa, tetapi juga memang Gila Panenberg ini mengakui bahwa ya Laos ini bukan tim bagus, tetapi dia juga mengakui bahwa timnas Indonesia di pertandingan semalam lebih buruk lagi gitu penampilannya, seperti itu. Dan dia berjanji akan tampil maksimal ketika menghadapi Makau dan juga Korea Selatan demi bisa lolos ke Piala Asia 23 ya. Buktikan saja nanti di pertandingan melawan Makau dan juga Australia, Korea Selatan gitu. Pastinya kita ya mau tidak mau pasti fans Indonesia membandingkan dong antara bagaimana timnas U23 era STY dengan timnas U23 era Vandenberg sekarang ya. Ya mau tidak mau gitu. Banyak yang bilang jangan membanding-bandingkan, ya gimana orang timnas U23 era STY benar-benar bisa sejauh itu di Piala Asia, dan di era Gila Panenberg ini di laga perdana kita sudah dibuat was-was gitu untuk apakah ini masih bisa lolos atau tidak ya, seperti itu. Jangankan bisa menang melawan Korea Selatan, menghadapi Makau pun belum tentu kalau memang gaya permainan dari timnas Indonesia masih seperti semalam ketika melawan Laos ya. Gitu, dan ya tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita sebagai fans timnas Indonesia. Jujur saja, memang ini benar-benar harus diakui, harus dikritik secara tegas ya. Tapi sekali lagi tidak boleh menghujat ya. Ini benar-benar kritik tegas kepada Gila Panenberg, bagaimana harus benar-benar bisa keluar dari lubang jarum nih. Ya setidaknya lolos sebagai runner up terbaik lah Piala Asia 23 2026 ini. Gitu. Dia juga mengemukakan alasan bahwa beberapa pemain timnas Indonesia yang dibawa ini katanya ya hanya bermain beberapa menit di liga lokal atau di Super League gitu. Ya jika dibandingkan dengan skuadnya STY ketika itu, ada juga kok beberapa pemain yang memang pemain tersebut ya cadangan di timnya, seperti Arhan kala itu ya.
di Suwon FC kalau nggak salah ya, atau iya di Suwon FC. Hubner juga masih di tim reserve-nya Wolves gitu. Bahkan Witan saat itu ya. Jadi bener-bener ya, Nathan pun juga saat itu di Swansea yang di loan ke Heerenveen juga cadangan kan di timnya gitu. Jadi ya sebetulnya tidak ada alasan bagaimana seorang pelatih bisa benar-benar memoles para pemain ini untuk bermain secara kolektif di atas lapangan seperti itu, dan bisa mengeluarkan kemampuannya di atas lapangan dengan strategi yang dibawakan oleh pelatih seperti itu gitu ya. Jadi dengan alasan Gerard Vandenberg ini teringat salah satu pelatih Arab Saudi saat itu, Roberto Mancini ya, ketika ditahan imbang oleh Indonesia di round 3-1, dia mengatakan bahwa ya dengan Liga Saudi saat itu dipenuhi para pemain luar tanpa batasan, jadi para pemain lokalnya yang bermain di timnas Arab Saudi itu kesulitan untuk bisa mendapatkan jam menit bermain. Kira-kira seperti itulah gitu. Ya. Ya bahkan ada juga yang beberapa pemain yang sudah reguler di liga lokal tidak dipanggil ya, seperti Detan. Kenapa tidak dipanggil gitu? Padahal Detan ya mungkin bisa menjadi opsi di lini depan untuk memecah kebuntuan. Ya sayang sekali Detan tidak dipanggil gitu. Dan juga yang menarik adalah biasanya ketika eranya Sintayong, ketika setelah pertandingan tentu itu menjadi ramai ya, ketika pertandingan itu hasilnya kurang memuaskan gitu. Ada beberapa pengamat yang langsung mengkritik dengan vokal, tetapi saat ini Gerard Vandenberg dengan ya tentu catatan buruk timnas ditahan imbang oleh Laos, ya sekarang mana gitu para pengamat yang dulunya vokal sangat mengkritik, ya tidak ada. Ya ayolah, kalau memang benar-benar fair ya harus dikritik juga gitu, seperti itu ya. Mungkin catatannya ya memang kalau benar-benar ingin lolos ke Piala Asia 23 ya tentu harus dirubah cara bermainnya. Bahkan melawan Makau pun ya saya pribadi sebagai fans timnas melihat pertandingan semalam ya tidak terlalu berharap juga sih apakah Indonesia bisa menang besar melawan Makau. Ya kalau nggak menang sih kebangetan ya gitu. Apalagi nanti di pertandingan terakhir melawan Korea ya. Mudah-mudahan Gerard Vandenberg ini setelah mendapatkan mungkin beberapa kritik dari entah itu pengamat ataupun netizen, ya dia bersama staf kepelatihannya yang katanya kepelatihan terbaik ya, gerbongnya sudah ada Tahamata, Frank Van Kempen dan lain sebagainya lah itu. Semoga dia bisa benar-benar merubah di pertandingan melawan Makau dan juga Korea Selatan ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.